Bagaimana status orang yang kerja di dinas pajak? Apakah termasuk dalam hadis membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan golongan Nabi SAW? Bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak? Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama, sebenarnya pajak itu nggak ada dalam Islam, nggak ada sama sekali. Dan tidak boleh negara hidup dari pajak, mestinya. Keringatnya orang kita ambil gimana tuh? Gitu kan? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakatnya. Ini bahasa langsungnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda merasa, gitu kan? Saya cuma menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus, kena tuh, gitu kan? Mestinya jangan. Harus bisa diubah. Bagaimana caranya? Kita sudah terlanjur mayoritas biaya yang kita pakai negara untuk pajak. Ya harus Anda berpikir. Untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya untuk memeras pemikiran, tenaga, menguras tenaga kita, pikiran, ide-ide, kembangkan. Bagaimana supaya bisa menjadi produktif? Bagaimana kita bisa menghidupkan? Bagaimana kita bisa memberdayakan? Mestinya begitu. Kalau tidak kita akan vakum terus nih, gitu kan? Saya tidak pernah temukan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh penerapan pajak secara mutlak di sebuah negara. Itu tidak pernah saya temukan ada pendapat. Malah pendapat ulama umumnya melarang itu. Tidak bolehnya ada itu, gitu kan? Dan ada hadis yang berbunyi pemilik maks itu orang yang suka memungut ya bayaran-bayaran dari orang yang lewat, gitu kan? Kemudian seperti misalnya maaf teman-teman di bea cukai begitu, masuk barang lebih dari $1.000 harus bayar. Kenapa harus bayar, akhi? Orang kerja setengah mati banting tulang, dia beli barang untuk kebutuhan rumahnya, kita harus bayar ke negara. Kenapa harus bayar nih? Kan nggak nyambung itu ya. Harusnya biarin aja. Di zaman Nabi SAW orang bolak-balik keluar bawa barang di Madinah nggak ada masalah. Oh ini untuk kerapian, kerapian larang saja masuk barang yang terlarang. Kalau barang boleh nggak ada masalah. Orang mau dagang, untungkan dagang itu, nggak apa-apa, gitu kan? Bisa saja hidup ekonomi di negara itu kan, dan seterusnya banyak hal lah sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada satu celah di mana pajak itu nggak apa-apa, gitu kan? Pada saat pajak itu bukan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi bukan ditetapkan secara wajib ya. Seperti kita kan wajib pajak. Dia bukan diwajibkan. Dia ditetapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah, terbuka bebas, masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah dengan pajak. Tidak dipaksa. Sebab kalau maksa ini nggak boleh. Memaksa orang mengambil hasil keringatnya nggak boleh dalam Islam. Tidak ada hak kita untuk itu. Tapi kalau diberikan kesempatan, siapa yang mau nyumbang silakan. Seperti misal Nabi SAW kalau mau berjihad, apa yang boleh lakukan? Wahai muslimin, jihad, bersedekahlah. Boleh buka jubahnya, siapa yang mau nyumbang silakan. Yang satu bawa, yang satu bawa, yang satu bawa. Nih, negara kita lagi terlilit utang, siapa yang mau bayar nih? Ayo kita bagi-bagi nih. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, silakan, itu bebas. Tapi wajib, kan gitu. Kalau enggak dianggap sebagai pelanggar, bahkan orang yang tidak bayar pajak itu bisa dipenjara, bisa ini masalah ini. Ini masalah. Jadi ini keadaan Allah alam celah di mana dia mungkin jadi bisa kalau dia berbentuk sedekah, kerelaan dari masyarakat, itu boleh. Tapi kalau paksaan, ini agak sulit nih. Status harta dari gaji kantor pajak Allah alam sama dengan kata-kata tadi. Kalau emang itu tidak boleh, maka lebih aman untuk tidak bekerja di situ. Kecuali tadi memang ya, masyarakat semuanya mengatakan kami mau bayar pajak, kami suka sedekah buat pemerintah. Memang pahalanya besar. Loh kok ketawa? Berarti nggak setuju ya? Bukan saya yang bilang ya. Anda lebih banyak suara yang dari saya. Nah iya, gitu kan? Kalau memang masyarakat bilang kami mau bayar demi untuk perbaikan infrastruktur lah, apalah, APBN lah dan segalanya, oke silakan, sedekah, bebas, pahalanya besar memang. Karena jalan itu jadi amal jariah, pembangunan apa jadi amal jariah, memang begitu, gitu kan? Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, kemudian mereka pesta-pesta dengan uang itu, pakai untuk ini hasil keringat orang, ini sama saja tanda kutip orang sedang memeras harta orang, tapi secara kemasan, dengan kemasan, kesannya seperti tidak ada sesuatu yang haram di situ.